Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada video kali ini kita bakal tanya-tanya bagaimana proses budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya ya sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dengan Mas siapa nih? Mas Siswanto. Mas Siswanto, ya. Panggilannya? Masis. Masis gitu ya. Oke. Masis di sini kan nanamnya nanam melon, Mas ya? Nanam melon. Oke, udah berapa lama nih Mas nanamnya? Ini baru 6 bulan, Mas. Oh, baru 6 bulan. Ya. Tapi 6 bulan ternyata tanamannya bagus-bagus ya? Ya, alhamdulillah. Lalu Mas Sis, kira-kira selama 6 bulan pengalamannya bermelon ria seperti ini, kira-kira sulit nggak proses budidayanya? Ya, gampang-gampang susah, tapi lebih banyak gampangnya karena kita di sini menggunakan sistem hidroponik, tentunya dengan sistem yang kita anut yaitu NFT, itu akan meringankan kerja kita. Meringankannya tuh meringankan yang kayak gimana tuh? Ya, seperti kita medianya tidak menggunakan tanah, kemudian tidak perlu melakukan penyiraman, kemudian pemupukan juga sudah otomatis, jadi tidak butuh tenaga yang banyak. Artinya dengan media hidroponik ini mungkin dari segi tenaga kerja dan segala macamnya mungkin lebih efisien begitu ya? Iya, betul. Oke, ini menarik ya sahabat tani. Nah, selanjutnya nih Mas, kan hidroponik nih ceritanya. Iya. Mungkin pertanyaan mendasar saya dulu deh, kenapa kok mau budidayanya hidroponik gitu loh? Di tengah mungkin orang lain tuh kan, wah budidayanya konvensional yang menggunakan tanah, sementara Mas kan pakai hidroponik nih. Alasannya kenapa hidroponik? Oh iya, jadi saya sebelumnya itu tidak pernah bertani, ya, jadi untuk mengolah lahan dan sebagainya juga tidak bisa. Jadi saya browsing-browsing, kemudian lihat-lihat teman-teman itu ternyata kok dengan berhidroponik itu tanpa belajar banyak, nah itu sudah bisa diterapkan. Oh gitu. Jadi jalan pintas nih ceritanya. Ya, sekalian coba-coba. Gitu. Jadi nggak usah mikir olah lahan, nggak usah mikir apa-apa, langsung bisa tanam gitu ya. Bisa. Oke, menarik. Nah, lalu ketika memulai nih, kadang kan orang tuh ketika memulai sebuah entah itu usaha atau bagaimana kan gitu, memulai itu kan mungkin sesuatu yang bisa dibilang sangat-sangat sulit begitu. Nah, gimana sih Masis memulai untuk menghidroponikan tanamannya Masis ini? Sebelumnya saya seperti mencoba, nah, tapi karena ini sudah berjalan dan berhasil, maka saya teruskan. Dulunya cuma lihat-lihat teman-teman tuh punya greenhouse pakai sistem bedengan di tanah gitu. Saya coba dengan metode yang lebih hemat tenaga kerja, ternyata bisa berhasil, maka saya teruskan. Oh gitu. Jadi awalnya coba-coba nih, akhirnya keterusan dan enak gitu ya. Iya. Oke, menarik. Yang varietas yang ditanam sekarang itu melon jenis apa, Mas? Kalau yang seperti ini namanya honey white, honey putih. Honey white ya. Kenapa kok milih varietas itu, Mas? Nah, ini yang pertama umurnya lebih pendek, ya. Kemudian kulitnya mulus, tidak berjaring. Oke, kulit yang mulus-mulus itu dicari ya sahabat tani. Terus apa lagi Mas? Ya. Jadi karena ini umurnya pendek, maka kita harus cepat panen Mas, gitu. Cepat dapat hasilnya lah. Gitu. Emang varietas lain nggak ada toh yang seperti itu? Ya, sebenarnya banyak sekali. Ya, ini kan saya juga masih mencoba beberapa varietas. Kebetulan saya baru ketiga ini. Dulu pernah pakai honey yang oranye, cuma beda dagingnya saja warna oranye, sekarang warna putih. Ya. Kemudian saya untuk yang berikutnya itu akan mencoba yang berjaring. Bagaimana dengan berhidroponik melon berjaring, apakah juga bisa bagus apa tidak? Perlu kita coba. Lalu dari berbagai varietas yang sudah dicobakan itu, kira-kira nih yang lebih kena di hati itu yang mana? Karena ini masih beberapa kali percobaan, ya, antara honey oranye dan honey putih yang sudah saya coba, ini kalau honey oranye itu punya kelebihan harganya lebih tinggi daripada honey putih. Cuma honey putih ini kelebihannya adalah di tonase atau berat lebih besar. Lalu dari segi kedua-duanya itu kira-kira dari segi porsi makan gimana? Kalau yang honey oranye itu kisaran 1 kilo sampai 1,2. Nah, kalau ini 1,2 sampai 1,6 beratnya. Berarti lebih berat berarti gitu. Lalu kan gini nih,
yang namanya hidroponik kan pasti nggak lepas nih dengan yang namanya nutrisi begitu. Ya, betul. Di antara dua macam varietas yang udah dicobakan itu, kira-kira nih lebih banyak memakan nutrisi yang mana kira-kira? Ya. Tentunya dengan buah yang lebih besar, nah, itu juga Banyak makannya. banyak makan nutrisi. Seperti kita lah, gitu. Orangnya gendut juga makannya banyak, bener ya? Oh Betul gitu ya. sekali. Tapi katanya nggak selalu juga Mas, Oh, orang gitu. gendut itu tuh banyak makan, enggak katanya. Tapi mungkin banyak istirahatnya mungkin ya. kurang gerak gitu. Oke. Lalu nih Mas, tadi kan bicara soal makanan nih. Iya, iya. Lalu gimana nih? Kan pengalamannya kan bisa dibilang belum lama banget nih Iya, ceritanya, betul, betul. tapi kan sudah bisa menghasilkan melon yang seperti ini nih ceritanya. Iya, iya. Lalu meracik makanan atau nutrisi sendiri gimana? Kan nutrisi itu disebut dengan Abimix nih Oh, namanya. Nah, meracik Abimix itu sendiri gimana Mas? Ya. Saya ilmunya kan ilmu coba-coba dan juga dari YouTube seperti itu. Ya, jadi saya mencoba racikan-racikan yang pernah ada, kemudian saya aplikasikan, kemudian hasilnya bagus ya saya teruskan gitu. Lalu kalau boleh tahu racikan yang dicoba yang paling ngena itu racikan yang seperti apa? Racikan yang seimbang. Nah, jadi unsur karena melon ini kalau saya pakai dua fase ya, ada fase vegetatif dan fase generatif. Nah, jadi fase vegetatif kita lebih banyak pada nitrogennya, kandungan nitrogen. Nanti pada waktu masa generatif kita berubah kandungan fosfat dan kaliumnya itu yang lebih banyak. Lalu tadi kan fase vegetatif dan fase generatif nih Mas, dimana kan tadi disebutin kalau fase vegetatif kan lebih banyak nitrogennya, kemudian pada fase generatif lebih banyak P dan juga K seperti itu. Betul, nah, betul. Gimana sih seorang Mas ini mengukur, oh tanamanku vegetatif, oh nitrogennya harus kuperbanyak. Nah, cara memperbanyak dalam Abimix itu gimana Mas? Ya kita perbanyak perbandingan persentasenya. Ya. Jadi kalau vegetatif kita kan butuh tanaman itu supaya lebih cepat tumbuh, kemudian percabangan besar-besar, daunnya lebar itu. Nanti kalau daunnya lebar, pohonnya tinggi itu dipastikan buahnya juga akan besar juga. Gitu. Nah, dalam proses peracikan atau pemiksan mungkin ya bisa dibilang larutan atau nutrisi tersebut, kira-kira bagaimana peracikannya Mas? Ya, itu tadi dengan perbandingan yang sebenarnya sudah dicoba beberapa teman ya, kemudian saya coba, ya, jadi kita ini tinggal mengikuti. Nah, kayak gimana tuh? Ya, kita ya meracik sendiri, menimbang sendiri, kemudian ya kita campur-campur sendiri, nah, seperti itu. Kalau boleh diceritain proses penimbangan atau perbandingannya dengan air bagaimana? Kan Mas sendiri kan punya tempat yang bisa menampung dari larutan itu sendiri begitu. Nah, mungkin bisa diceritain nggak itu kapasitasnya berapa liter dan peracikan nutrisinya itu bagaimana Mas? Untuk tanaman 1000 batang ya, itu kita butuh tandon air ya, itu minimal 1000 liter. Oh, yang 1000 liter. Ya. Terus untuk nutrisi ya kita lihat kebutuhan tanaman sesuai dengan umur. Ya. Kalau umur vegetatif kita gunakan antara 500 sampai 1000 ppm. Nah, untuk masa generatif itu bisa kita naikkan antara 1000 sampai 1500 ppm. Pada larutan hidroponiknya. Ya, betul. Oke, pada fase vegetatif tadi kan di angka 1000 ppm begitu. Artinya kalau dari larutan sendiri kan dari mungkin bisa dibilang kapasitas 1000 liter tadi. Nah, yang diisi dari kapasitasnya itu berapa persen kira-kira? Larutannya kita gunakan alat ya, alat namanya TDS meter. Ya, jadi ketika larutan itu berkurang, maka kita tinggal menambahkan saja Abimix-nya. Ya, jadi kita akan mengetahui, oh ini kurang berarti harus kita tambah, kelebihan berarti kita tambah air bakunya. Tambah air lagi. Berarti di sini kan kita semuanya mesti wajib terukur berarti ya, Mas, betul. Lalu kalau dari peracikan Abimix sendiri yang dipakai itu pupuk apa? Kebetulan saya menggunakan pupuk Merauke. Nah, jadi semuanya sudah tersedia dari produk Merauke. Apa itu? Tapi ini bukan promosi loh ya sahabat tani. Jadi ini memang pengalaman beliau gitu lah. Oke. Gimana Mas? Jadi mulai dari unsur NPK dan sebagainya, mulai kalsium nitrat, unsur makronya, dan mikronya, semua sudah tersedia oleh Merauke. Jadi saya
tidak susah-susah mencari produk-produk yang kandungan itu sudah disediakan oleh Merauke. Oke. Lalu selanjutnya misalnya nih Mas, ketika misalnya kita nanam nih ceritanya, kemudian mungkin tanaman baru pindah sekitar mungkin umurnya sekitar 14 hari misalnya seperti itu, dipindah di media paralon seperti ini. Nah, pupuk yang dipakai untuk peracik dengan kandungan yang tinggi itu apa? Kan tadi disebutin ada kalsium nitrat atau kalnit mungkin seperti itu ya. Dan kalnit itu sendiri saya taunya memiliki kandungan kalsium dan juga nitrat seperti itu. Kalsium itu kan adalah unsur hara makro sekunder dan juga nitrogen dalam bentuk nitrat itu kan adalah unsur hara makro primer yang memang terserapnya itu cepat bagi tanaman gitu loh Mas. Nah, apakah kalnit sendiri atau ada unsur lain yang ditambahkan pada fase umur 14 hari itu Mas? Ya. Jadi pada masa vegetatif kita lebih banyak unsur kalnitnya. Ya. Jadi kalau dalam perbandingan kita bisa memakai dalam larutan 5 liter, nah itu untuk kalnitnya sendiri bisa 1 kilo. Dan yang lain ada kali nitra, itu cuma beberapa gram. KNO3 berarti ceritanya. Ya, KNO3. Kemudian ada juga pupuk yang lain seperti MKP, SOP dan sebagainya itu sangat sedikit sekali. Yang lebih banyak di sini adalah kalnitnya tadi. Berarti untuk meracik 1000 ppm di situ kita kasih kalnit, kemudian dikasih apa lagi nih? Ya, jadi dalam larutan itu semuanya lengkap sebenarnya. Semua tetap ada kalnitnya, ada kali nitranya, ada MKP, ada SOP dan sebagainya. Cuma takarannya yang membedakan. Gitu. Kalau masa vegetatif harus yang banyak kalnit dan kalau masa generatif harus banyak MKP dan sebagainya itu. Lalu nih Mas, kan tadi juga disebutin menggunakan alat yang namanya TDS meter kan seperti itu. Nah, boleh tahu nggak TDS meter yang seperti apa yang dipakai? Ya, TDS meter ya yang beredar di pasaran yang saya gunakan. Jadi di situ sudah ada skalanya. Ya. Untuk air baku kebetulan di tempat saya itu sekitaran 200 ppm. Jadi kita jika membutuhkan 1000 ppm ya tinggal menambahkan nutrisi sekian liter gitu. Berarti nggak mesti produk tertentu juga ya ppm atau TDS meternya Mas ya? Banyak produk. Yang penting TDS meter begitu, yang penting bisa ngukur mungkin seperti itu Mas ya. Selanjutnya nih kan bicara soal pupuk, berarti kan bicara soal kita beli kepada produsen pupuk itu mungkin seperti itu Mas ya. Nah, di tengah sekarang ini kan bisa dibilang ada kenaikan harga pupuk nih ceritanya, mungkin akibat akibat ketidakstabilan ekonomi global nih ceritanya. Nah, kerasa nggak Mas dari proses budidayanya selama 6 bulan di sini? Kerasa banget. Jadi awal saya nanam itu setiap saya beli kembali lagi pasti ada kenaikan Rp2.000, Rp3.000 terus. Dan juga selain harganya naik itu mendapatkannya juga sulit juga. Rebutan apa gimana nih ceritanya? Karena mungkin mulai banyak yang berhidroponik, jadi stoknya sedikit menipis. Artinya selain dari harganya juga mungkin ada mengalami kenaikan begitu, juga mungkin stok di pasaran juga tipis mungkin ya karena memang pembudidaya hidroponik juga makin banyak begitu ya. Tapi kenapa nggak kepikiran beli banyak Mas dulu Mas? Mungkin duitnya mungkin datang gimana Mas? Jadi karena saya kira tidak ada kenaikan atau bagaimana. Ternyata ya setiap hari ada kenaikan. Nah, kan kalau kita kenakan berhidroponik biasanya kan dalam skala kecil, menanam sayur dan sebagainya. Kalau dalam skala industri itu kita kan juga membutuhkan banyak. Nah, jadi kemungkinan peredaran di toko-toko pertanian itu masih belum banyak stok gitu. Lalu nih di dalam proses budidaya dengan metode hidroponik, terutama kan tanaman melon nih ceritanya, selain dari tantangannya adalah soal nutrisi, begitu gimana dengan hama penyakit Mas? Artinya kan kita proses budidaya itu kan pasti nggak lepas dong dari yang namanya hama dan penyakit. Nah, gimana sih cara Mas Sis ini mengontrol supaya tanaman itu aman dari serangan hama dan juga penyakit Mas? Ya, di sini kebetulan saya menanam melon di dalam greenhouse. Meskipun sudah ada jaring penghalang serangga, tetap bisa masuk. Terutama serangga yang sangat kecil. Nah, itu pun juga berdampak kepada tanaman saya seperti keriting atau purut. Jadi itu adalah salah satu hama yang ada di sini. Lalu cara mengendaliannya gimana tuh Mas?
Ya, ya kita gunakan pestisida atau insektisida untuk pengendaliannya. Kita semprotkan ya kalau ada gejala saja. Oke, jadi nggak selalu rutin berarti ya, tapi ketika ditemui ada mungkin gejala mungkin seperti itu. Lalu ada langkah antisipatif nggak Mas? Karena saya lihat ini kan ada yang dipasang-pasang juga nih di mana-mana gitu kan, mungkin bisa dibilang plastik lem gitu lah. Oh iya. Ya ini adalah salah satu dalam pengurangan penggunaan pestisida. Saya jadi menggunakan insect trap atau jebakan serangga. Jadi serangga-serangga yang terbang itu akan menempel. Gitu. Jadi itu lebih aman dari situ. Apakah perangkap atau insect trapnya nih bikin sendiri atau beli Mas? Karena kan bisa dibilang nih kan kayak mika, kayak mika apa ya, mika jilid untuk apa ya tuh kayak proposal begini. Bikin sendiri atau beli Mas? Ya kebetulan ini beli Mas. Oh beli ya? Karena saya tidak sempat lah ngurusi tanaman saja. Gitu. Kemudian dari segi penyakit gimana Mas? Ya selain serangan hama tadi kita ada juga jamur Mas. Karena terutama musim hujan, itu kelembapan udara tinggi, maka jamur juga bisa masuk. Padahal ini greenhouse ya? Ya. Meskipun di dalam greenhouse, jamur masih tetap masuk. Tapi begini, misalkan mohon maaf nih, saya mau mengajak Anda berandai-andai dulu kan. Seandainya Anda menggunakan metode budidaya hidroponik ini tanpa menggunakan greenhouse, kemungkinan terserangnya itu kayak gimana? Apakah lebih parah atau parah banget nih ceritanya? Ya bisa dipastikan parah banget. Karena tidak hanya hama kecil, hama besar pun juga masuk. Oh gitu, hama kecil, hama besar masuk dan juga mungkin penyakit juga tambah parah gitu ya? Tambah parah. Oke. Sekarang gini, dengan menggunakan greenhouse di sini berarti cukup lebih terkendali berarti seperti itu. Ya. Lalu kalau boleh tahu kira-kira langkah pencegahan lainnya apa kira-kira dari serangan penyakit Mas? Selain menggunakan tadi pestisida, saya juga menggunakan insekter tadi. Kalau penggunaan fungisida misalnya. Fungisida biasanya pada tanaman melon itu mulai muncul jamur itu pada saat ada bunga, seperti ini ya. Jadi saya antisipasinya, jadi sebelum ada bunga muncul saya kasih fungisida. Nah, situ nanti kalau kelihatan ada tanda-tanda baru saya kasih lagi. Lalu gimana nih Mas? Sering sekali subscriber saya di channel YouTube Penyuluh Pertanian Lapangan itu kan tanya, melon saya katanya terserang busuk batang kan seperti itu. Nah, pernah nggak ngalamin busuk batang juga Mas dalam proses budidaya tanaman hidroponik di sini Mas? Kalau sistem saya ini jarang sekali Mas. Karena, malah jarang ya? Ya bahkan nggak ada. Soalnya saya menggunakan tadi namanya NFT ya. Jadi nutrisi itu mengalir terus. Jadi ada pergerakan oksigen juga. Jadi airnya di situ tidak berhenti. Yang menyebabkan busuk batang tadi. Oke. Tapi gini Mas, nggak semua orang mungkin ya tahu NFT itu apa gitu loh. Nah, boleh nggak sedikit diceritain apa itu NFT Mas? Siapa tahu misalnya di antara sahabat tani ada yang pengen tahu apa itu NFT Mas? Ya. Jadi NFT itu kepanjangan dari Nutrien Film Teknik. Jadi dalam media saya menggunakan paralon yang dialiri oleh air nutrisi yang tipis yang mengalir terus menerus. Jadi di situ maka dalam nutrisi yang mengalir tadi banyak mengandung oksigen sehingga sangat mencegah jadi busuk batang maupun akar. Jadi dengan adanya aliran air yang memang ada kandungan oksigennya itu bisa mencegah yang namanya serangan penyakit mungkin seperti itu ya. Nah, lalu kalau boleh tahu kan yang namanya mengalir nih, pasti kan untuk aliran itu kan pasti ada yang pompa nih ceritanya. Betul. Pompa yang dipakai pompa yang seperti apa? Ya. Saya menggunakan pompa akuarium, pompa celup itu ya. Jadi di situ airnya pompanya bekerja 24 jam. Nggak berhenti nih ceritanya. Nggak berhenti. Oke. Tapi kalau mati lampu gimana? Mati lampu ya disitulah kelemahannya NFT. Pernah mati lampu cuma setengah jam. Itu tanaman sempat layu. Waduh. Tapi saya ada solusi yaitu menggunakan pompa DC Mas. Pompa DC itu pompa yang bisa menggunakan baterai. Itu cukup membantu. Apakah sistem DC itu langsung blok ketika mati lampu dia langsung pindah ke DC atau dipindah manual Mas? Sementara ini masih manual. Tapi kalau malam kejadiannya gimana? Pasti harus bangun berarti ya? Kalau malam sistem NFT ini aman meskipun tidak ada aliran nutrisi.
karena tidak ada penguapan sinar matahari. Berarti ceritanya yang perlu kita lebih perhatikan itu adalah di siang hari berarti betul, ya. Betul. Ketika mati lampu di malam hari nggak apa-apa, tinggal tidur nggak apa-apa ya berarti ya. Tapi kalau siang hari, nah ini yang mesti. Tapi gini, seandainya misalnya nih, kan masih sendiri nggak di tempat nih ceritanya, terus tiba-tiba mati, terus gimana tuh Mas? Ya kebetulan di sini ya dekat rumah, jadi saya setiap ada acara di luar saya selalu berhubungan apakah di situ listriknya mati apa tidak. Oke, artinya tetap kontrol, tetap jalan nih ceritanya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses budidaya yang lain kayak gitu loh. Ada perlakuan lain nggak? Misalnya contoh perempelan Mas dalam proses budidaya tanaman melon di hidroponik di sini Mas. Ya. Kalau perawatan secara umum sama tanaman melon baik di hidroponik maupun di luar hidroponik. Saya di sini membuahkan itu di cabang ke-9. Jadi cabang sebelum 9 itu saya rempel semua. Nanti saya buahkan buah 9, 10, 11 nanti saya seleksi. Nah, setelah ada buah yang jadi atau sudah saya pilih, maka di atasnya pun juga saya perempelan atau misalnya pruning gitu. Iya. Lalu proses perempelan yang benar menurut sepengalaman Mas itu proses perempelan yang seperti apa? Jadi sebelum tunas ke-9 meskipun ada tunas air yang masih kecil itu segera lakukan perempelan supaya bisa tumbuh ke atas lebih cepat. Ngerempelnya kayak gimana Mas? Ya. Kalau yang masih kecil itu bisa pakai tangan saja atau kalau sudah panjang itu bisa pakai gunting. Oke. Tapi pemotongannya apakah potong mendekati batang utama atau potong menjauhi batang utama Mas? Ya. Sebaiknya dikasih jarak sekitar 1-2 cm itu untuk mencegah adanya pembusukan batang. Karena kalau pemotongannya itu dihinggapi jamur, hasil potongnya tadi bisa merembet ke batang utama. Jadi begitu. Ya. Kemudian kan tadi udah dijelasin nih panjang lebar soal proses budidayanya. Ya. Ada lagi nggak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses budidaya melon ini Mas pada media hidroponik di sini Mas? Terutama kita harus kontrol yang pertama pakai R kan yang penting. Iya itu. Kalau nggak pakai R nanti bahaya gitu ya sahabat tani. Oke lanjut Mas. Kontrol nutrisi terutama pada aliran nutrisi harus terus berjalan. Ya. Kemudian kita juga harus mengecek tiap hari tanaman bagaimana perkembangannya juga harus setiap hari dikontrol. Oke, jadi ceritanya mungkin mirip kayak iklan kecap nih ceritanya, dirawat seperti anak sendiri mungkin seperti itu ya Mas. Oke, menarik nih Mas. Kemudian kita bicara soal panen. Nah ini mungkin yang paling menarik gitu ya sahabat tani soal panen. Tadi juga disebutin kalau yang ini mungkin berpotensi lebih banyak ya Mas panennya daripada varietas-varietas sebelumnya. Iya. Nah bisa diceritain nggak? Kalau tanaman melon ini tuh panennya berapa kali sih dalam satu proses budidaya ini Mas atau satu musim tanam di sini Mas? Kalau melon di sini 1 kali berbuah, maka pohonnya pun harus diganti yang baru. Kenapa? Ya, karena umur melon sendiri kisaran 60 sampai 80 hari. Jadi setelah itu pasti tanaman itu mati. Jadi cuma 1 kali berbuah. Berarti kita juga harus memastikan dong buah yang dihasilkan itu dengan kualitas yang paling bagus juga berarti ya. Betul. Soalnya kan cuma sekali nih, kalau memang ternyata nggak bagus kan berarti ya bisa dibilang produktivitasnya juga turun berarti ya Mas. Iya betul. Oke, selanjutnya nih Mas bicara soal panen kayak gitu kan, berarti kita berbicara soal fase generatif yang kita harus pastikan baik berarti Mas. Iya. Tadi diceritain juga bahwa pada fase generatif kita membutuhkan kalium yang tinggi mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira nih andai saja misalnya kan kita tahu bahwa kita harus ngasih kalium dalam porsi yang besar seperti itu pada fase generatif. Kalau seandainya justru kita kelebihan kalium, apa yang terjadi kira-kira Mas? Jadi kalau kelebihan kalium buah bisa pecah. Oh gitu. Jadi malah kita yang rugi. Oh gitu. Artinya tetap harus bisa terukur ya tadi 1500 ppm berarti ya. Iya betul. Oke, menarik. Kemudian nih Mas, pada saat kita panen nih ceritanya. Nah, pada saat panen ini kan otomatis kita berbicara soal pasar berarti ya. Nah, ngejualnya gimana Mas? Ya kebetulan di sini ada tengkulak ya. Jadi saya tidak kesulitan mencari pembeli. Berarti dijualnya ke tengkulak langsung berarti ya? Iya. Dengan harga kayak gimana Mas? Kalau jenis ini per kilonya 15.000 ke tengkulak. Jadi rata-rata 1 buah bisa 1,5 kilo.
ya bisa dikalikan sendiri, ada 1000 pohon. Wow. Itu hasilnya. Tapi gini Mas, karena gini bisa dibilang ya sektor pertanian itu kan bisa dibilang mengalami fluktuasi yang cukup tinggi ini ceritanya. Kadang yang namanya apa ya, yang produk yang kita jual itu mungkin kadang rendah gitu kan, kadang mungkin tinggi juga. Bisa diceritain nggak Mas? Maksudnya harga terendah melon itu di angka berapa kayak gitu, kemudian harga tertinggi melon itu di harga berapa? Kalau harga melon itu tergantung dari varietas ya. Ya. Jadi kalau melon saya kira harganya tidak pernah turun. Yang saya alami justru ada kenaikan karena pasarnya masih sangat luas. Gitu. Berarti bisa dibilang karena pasar yang sangat luas di sini yang membuat harga jadi stabil berarti ya, Mas ya. Betul. Oke. Lalu Mas dalam proses budidaya kan kayak gitu. Ya. Di sini kan Mas budidayanya hidroponik, ya. pakai greenhouse lagi ceritanya. Ya. Boleh diceritain nggak Mas? Modalnya berapa sih kira-kira? Ya, di sini kebetulan greenhouse yang saya gunakan adalah greenhouse dari galvanis ya, besi gitu ya. Ya. Tentunya butuh biaya yang besar daripada greenhouse bambu. Ya. Saya mulai bikin ini sampai selesai dengan ukuran 10 kali 50 meter itu menghabiskan biaya 50 juta. Wow, menghabiskan 50 juta gitu ya. Tapi kok berani sih berinvestasi 50 juta di greenhouse di sini, Mas? Ya. Ya saya mikirnya nanti greenhouse itu pasti bisa digunakan selain melon, bisa untuk tanaman yang lain. Oke, jadi investasinya jangka panjang nih ceritanya. Lalu selanjutnya kira-kira nih dengan modal yang sudah disebutin tadi bisa balik modalnya berapa kali sih Mas? Atau berapa lama sih Mas? Kira-kira kita balik modal tuh bisa 5 kali panen. Dengan perincian seperti apa? Dengan perincian dengan 1000 batang, per batang 15.000 kali 1,5 kilo, nah, bisa menghasilkan sekali panen kisaran 17 juta. Jadi 5 kali panen sudah balik modal. Oh, sudah balik modal. Jadi perhitungannya seperti itu ya. Artinya dengan 5 kali siklus penanaman diharapkan bisa balik modal dan sisanya adalah keuntungan mungkin seperti itu ya. Betul. Lalu pertanyaan terakhir saya nih Mas, kira-kira dalam proses budidaya kayak gitu kan dari awalnya itu kan sampai bisa menghasilkan, hal terberat itu pada bagian mana sih Mas? Ya. Kalau menanam melon ini ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan ekstra. Ya. Di situ pada saat polinasi atau penyerbukan. Jadi di situ kalau kita tidak cepat-cepat melakukan penyerbukan, maka bunga itu sudah akan berkuncup lagi, maka kita akan menunggu hari berikutnya. Gitu. Artinya faktor terpenting itu di bagian situnya berarti ya? Iya. Lalu nih Mas, sebelum video ini kita tutup gitu loh, mungkin ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan buat sahabat tani yang mungkin ingin mengawali untuk bertani itu tipsnya bagaimana Mas? Karena kan Mas juga dibilang belum terlalu lama kan di sini membudidayakan, kira-kira tipsnya gimana Mas bagi sahabat tani yang mungkin baru memulai gitu loh Mas? Oh iya. Jadi kepada sahabat tani harus berani memulai, walaupun itu membutuhkan modal yang besar. Ya, jadi modal saya kira bisa dicari. Nah, maka dengan budidaya melon 1 tahun sudah balik modal, maka kita pasti akan sukses. Berarti keberanian dan mungkin juga tambahan lagi adalah pengetahuan yang cukup berarti gitu ya Mas ya. Betul. Oke, itu tadi ya sahabat tani proses budidaya tanaman melon menggunakan media hidroponik dan juga di dalam greenhouse gitu ya sahabat tani. Keren, mantep pokoknya. Dan kita doakan mudah-mudahan Mas Isid ini sukses selalu ya sahabat tani dan mudah-mudahan orangnya juga sehat selalu. Amin. Nah, terima kasih buat Anda semua yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih, saya Rizal dan masih undur diri. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.